Saya ingin berbicara pada hari ini buat kita sekalian, saudara, tentang, kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya ingin berbicara tentang berjalan dalam ketidakpastian yang pasti. Kadang-kala kita berjalan di dalam hal-hal yang tidak pasti, dan banyak kali itu terjadi dalam kehidupan kita, tapi ada kepastian yang kita temukan. Saudara, manusia merasa nyaman saat semuanya pasti dan saat semuanya terkendali, kita merasa nyaman. Apalagi kita hidup di Australia ini, ya, sudah pasti saudara yang bekerja, saudara dapat upah 1 jam sekian, 20 sampai mungkin $30 atau mungkin lebih daripada itu. Saudara bisa mendapat kepastian 1 bulan, saudara bisa mendapatkan salary yang sungguh bisa memberkati saudara. Ada hal-hal kepastian juga di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara punya Medicare, ya, saudara nggak perlu bayar dokter. Ini di Australia, saudara. Kalau di Indonesia namanya BPJS, walaupun nggak ditanggung semuanya, ya. Ada hal-hal yang pasti dalam kehidupan kita, dalam mengendarai kendaraan kita. Kita sudah tahu ada lampu merah di sana, kita perlu berhenti, saudara. Baik kuning, baik hijau, baik merah, dan banyak kepastian-kepastian di dalam kehidupan kita. Dan semua kadang-kala kehidupan kita di sini semua berjalan dengan teratur, ya. Saudara bisa on and on melakukan dari 1 hari 24 jam, minggu depan sama, bulan depan sama juga, saudara. Ya, ada kadang-kala dalam kehidupan kita nggak merasa nyaman saat semuanya, saudaraku, tidak pasti. Kita tahu semua bahwa kenyamanan itu adalah musuh yang paling besar daripada iman kita. Jadi apakah kita harus keluar dari kenyamanan ini? Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menghadapi kenyamanan ini. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melihat Tuhan di dalam segala hal. 1 Korintus 2 ayat 9, saya akan bacakan ayat ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Alkitab bilang begini, bukan sebagian saudara, tapi semua. Coba ibu bapak saudara katakan semua. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya boleh tanya siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan di sini? Kita angkat tangan kita dan kita katakan yes, we love God, ya. Dan saya percaya ini ayat firman Tuhan buat saudara dan saya. Disediakan Tuhan untuk ibu bapak saudara yang mengasihi Tuhan. Saya akan highlight kata ini, yaitu kata tidak pernah. Apa artinya tidak pernah, saudara? Tidak pernah adalah kita memasuki mungkin hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kita masuki musim yang baru dalam kehidupan kita. Hal yang tidak pernah juga dapat berbicara bahwa kita pernah memasuki musim tersebut. Tapi kita tidak bisa mengendalikannya. Kita nggak tahu apa yang harus kita buat. Dan kita kadang-kala wow, ini hal-hal yang sudah pernah saya lalui sebelumnya. Tapi kok blank di mata saya. I don't know what to do. Saudara, apa yang tidak pernah Alkitab katakan demikian. Yang jadi masalah saudaraku, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tapi kita tidak tahu caranya, waktunya, itu yang tidak pasti. Jalannya pun tidak pasti. Wow. Siapa di sini yang saudara semua doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Doa saya banyak yang gak dijawab oleh Tuhan. Mungkin saudara katakan demikian. Ya, Tuhan tidak jawab doa kita sesuai tentunya dengan keinginan kita. Tapi ada hal-hal yang Tuhan jawab doa kita. Yang kita tahu bahwa jawaban doa Tuhan terhadap kita. Saudara pasti tahu jawaban saya itu yang terbaik untuk kita. Banyak doa saya gak dijawab oleh Tuhan, saudara. Saya waktu
sebelum menikah dengan Bang Jo, saya pikir wow, ini luar biasa. Man of God. Khotbahnya luar biasa, anak Tuhan, hamba Tuhan, keren. Doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan penggantinya. Dan penggantinya itu yang saya tahu sampai hari ini. Kalau saya mau katakan, saudara, it's really the best. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Mungkin dalam banyak hal dalam kehidupan kita yang kita alami. Tapi kita tahu ini, bahwa selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Yesaya 42 ayat 16, kita akan baca ayat ini. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan demikian. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Yang pasti akan kulaksanakan. Ini Yesaya yang katakan bahwa aku adalah Tuhan sendiri. Janjinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mau pimpin kita. Orang buta, saudara tahu orang buta orang yang gak bisa melihat. Orang yang gak tahu apa yang ada di depannya. Banyak juga orang-orang yang buta-buta rohani, saudara. Ya. Di jalan-jalan yang kita gak tahu, yang kita gak pernah lalui sebelumnya, yang kita gak kenal. Tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan mau bawa kita di jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan mau buat kegelapan yang depan mereka jadi terang. Amin. Saudara mau melihat terang di tengah-tengah kegelapan? Haleluya. Walaupun Yesus katakan bahwa dia adalah terang dunia ini. He is the light of this world. Lalu dikatakan tanah yang berkeluk-keluk. Tanah yang berlekuk-lekuk. Menjadi tanah yang rata. Itulah hal yang hendak kulakukan. Janjinya Tuhan apa? Pasti akan kulaksanakan. Amin. Kalau ada di antara kita yang sedang menanti jawaban Tuhan. Ada ayat firman Tuhan katakan, dengan berdiam diri dan tinggal tenang, di situ terletak kekuatanmu. Wah, kami mau berlari, kami mau naik kuda. Kami mau melewati dengan cara kami sendiri. Tapi Tuhan bilang dengan tinggal tenang dan percaya. Bukan tenang tapi tidak percaya. Ada orang tenang, dia diam, ya. Tapi kalau dia percaya, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan tinggal tenang dan percaya, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Cara Tuhan genapi destiny ilahi dalam kehidupan kita nggak terselami oleh akal manusia. Kalau kita lihat dalam Alkitab, caranya Tuhan, saudara, menggenapi di dalam kehidupan, saudara sebut saya tokoh-tokoh Alkitab. Saudara bisa bilang Abraham, Yusuf, siapa lagi? Kalau dalam perjanjian baru, ya Maria, dan banyak hal. Banyak saudaraku tokoh-tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu enggak terselami. Kita ambil contoh dua, yaitu di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Di perjanjian lama contohnya Abraham. Saya suka Pak ambil contoh Abraham. Ya. Karena setiap kali saya membaca kitab Kejadian ini, seperti iman saya mulai dibangun kembali, dikuatkan kembali. Bayangkan Abraham, saudara. Dia berjalan dalam kehidupannya dan Tuhan sebut dia bahwa dia bapa orang yang beriman. Apa yang terjadi dengan Abraham, Tuhan suruh persembahkan kan anaknya Ishak. Waktu Tuhan suruh persembahkan anaknya Ishak, itu hal yang tidak pasti dalam kehidupannya. Tapi dia melakukannya. Dia langsung, Alkitab bilang, mengerjakannya. Siapa di sini kalau disuruh serahkan anak, saudara siap? Ibu Dewi siap enggak? Ica, wah yang saya tahu Ibu Dewi sayang banget sama Ica sama Jojo. Disuruh persembahkan. Kalau Stella gimana? Stella senyum-senyum nih. Saudara yang di Dandenong ini, haleluya.
Saya yakin dan percaya bahwa it's not easy for us untuk disuruh persembahkan anak kita di hadapan Tuhan. Tapi Abraham, waktu dia sudah suruh bujangnya tinggal, lalu dia mau persembahkan anaknya. Dia sudah taruh di atas mezbah, sudah siap kayu bakar, semua api sudah siap. Waktu dia mau ambil anaknya, dia taruh anaknya, dia mau, saudaraku, untuk apa? Menyembelih anaknya, tapi ada suara yang bilang, Kejadian 22 ayat 12, jangan kau apa-apakan dia, karena aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu waktu dia menoleh ke belakang, ada domba jantan yang disediakan oleh Tuhan. Dan disitulah yang dikatakan Alkitab, bahwa di gunung ini Tuhan sediakan. Yang kita sebut dengan kata, Allah kita adalah Allah, Jehovah Jireh namanya. Kepastian Tuhan berikan. Tuhan cuma uji. Saya percaya dalam perjalanan kehidupan kita, ada ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Dan bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang pasti dalam hidup kita. Amin, saudara. Dalam perjanjian baru, ini perjanjian lama, perjanjian baru waktu Yesus ada di Danau Galilea. Yesus berada di Danau Galilea, Yesus berjalan, saudaraku, di atas air. Lalu murid-muridnya lihat Yesus. Atau murid-muridnya lihat Yesus, wah, dia nggak bilang Tuhan lagi, dia bilang apa? Hantu, itu hantu. Memang kalau bahasa Indonesia paling enak ya, Tuhan baliknya hantu. Kalau ghost kan lain bahasa Inggrisnya, God and ghost ya. Tapi ini Tuhan hantu. Itu hantu. Bayangin Tuhan dibilang hantu, saudara. Lalu Yesus jalan di atas air. Enak banget ya, kayak di film-film Yesus jalan. Waktu Yesus jalan di atas air, Petrus lihat. Itu dalam Matius pasal yang ke-14. Petrus mau juga berjalan di atas air. Lalu dikatakan apa? Dia juga mau berjalan. Petrus berjalan di atas air enggak? Ya, Pak Max bilang jalan. That's right. Dia berjalan loh di atas air. Tapi waktu dia berjalan di atas air, tiba-tiba ada angin datang, dia mulai ketakutan. Waktu dikatakan dia takut, dia mulai tenggelam. Lalu Yesus bilang gini, di manakah imanmu? Dalam bahasa Inggrisnya bilang gini, you have a little faith. You have a little faith and you are doubt. Engkau yang punya iman yang kecil dan engkau ragu. Saudara, saya coba tadi melihat bahwa little faith itu bahasa aslinya adalah oligopistos. Oligopistos itu artinya adalah bahwa dia sungguh-sungguh mempunyai too little. His faith is too little. Ya. Wow, truly too little. Sungguh-sungguh punya iman yang sangat kecil. Saya yakin dalam hal berjalan dalam hal yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau untuk kita adalah apa? Kita punya iman dan pengharapan. Amin, saudara. Iman dan pengharapan kita. Walaupun kita tahu iman, pengharapan, dan kasih paling besar di antaranya adalah kasih. Tapi jangan main-main kalau kita punya pengharapan. Dan Alkitab bilang ini, pengharapan kita kepada Tuhan, saudaraku, gak pernah kecewakan kita. Amin. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman berbicara tentang apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah lama ikut Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi banyak kali dalam hidup kita challenge kita punya iman, saudara. Jangankan saudara kita, orang-orang yang melayani Tuhan kemana-mana pun challenging iman itu luar biasa. Saya kemarin waktu diperiksa dibilang ada sesuatu dengan jantung saya. Wah itu seperti iman saya, wah. Gimana kalau tiba-tiba, apalagi kalau kita udah baca Google, saudara.
Lala bilang nggak usah Kak buka-buka Google, dia bilang. Saya buka Google, dia bilang hidupnya nggak lebih dari 5 tahun katanya. Lalu baca Google lagi, lalu dia bilang nggak ada obatnya. Lalu waktu itu lagi dia bilang, oh harus buat begini, harus buat begitu. Saya bilang gini, hidup saya tidak tergantung dari Google dan perkataan Google, tapi perkataan Tuhan dan firman-Nya. Amin. Itu cuma beberapa hari, saudara. Saya pergi ke dokter, tanya dokter hari Senin kemarin, dok, how is the result of my, ya bahasa Indonesia EKG, how is the result? Oh, your result is okay, dia bilang. Your result is good. Are you serious, doctor? You know what? That lady said to me, my heart is so weak. What's happening, doctor? No, you're okay. Wow. Walaupun setelah itu, wah sebelah kiri sakit-sakit juga sedikit ya. Tapi where is your faith? Do you have a little faith? Saudaraku, untuk pergi ke rumah Bapa, kita nggak takut. Ya nggak, saudara? Kita tahu kita pejamkan mata, kita sudah sama Tuhan. No worries. Kita bahkan, banyak orang yang pulang dari sana dikembalikan Tuhan lagi. Lalu dia bilang indahnya itu di sana. Tapi saya ingat Bang Jo bilang jangan cepat-cepat pulang dulu. Masih banyak kerajaan Allah yang perlu kita sebarluaskan. Saudara, di tempat ini pun juga semua kita di sini, haleluya, Tuhan berikan umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Amin. Dan kalau kita masih hirup udara yang segar, bernafas, saudara, puji Tuhan, kita pakai hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Yes, kita pakai hidup kita untuk Tuhan dan buat pelebaran kerajaannya. Waktu lagu tadi dinaikkan tentang tentang nama Yesus, ya. Nama Yesus, saya berdiri, saya bilang, wow, hanya nama ini yang membuat kita bisa berdiri teguh dalam hidup. Amin. Hanya nama ini yang membuat saya melihat ke belakang dan melihat perjalanan kehidupan bisa kenal Tuhan. Hanya nama ini. Hanya nama Yesus yang buat kita semangat dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita punya rumah tangga bingung, saudaraku, ya terjadi hal-hal yang di dalamnya nggak masuk akal, tapi kita tahu hanya nama Yesus berikan kepastian buat kita. Dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Banyak persoalan yang kita lewati dalam kehidupan kita. Saya tahu Tuhan tidak ajar kita jadi orang-orang yang melankolis, tapi kadang-kala, saudaraku, hati kita hancur. Dan juga kadang-kala dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan rusak semua planning kita. Tuhan izinkan rusak planning kita, saudaraku. Untuk apa? Supaya plan God itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mendoakan anak kita sakit, dia tidak sembuh. Wow, kita sedih, kita susah. Waktu saudaraku kita berdoa buat orang supaya dia menerima keselamatan, terima Yesus dalam kehidupannya, mereka keraskan terus hatinya. Waktu kita mendoakan orang, mereka nggak berubah dalam kehidupannya. Tapi saudaraku, saya mau bilang begini buat Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang jalan-jalannya lebih daripada apa yang ada dalam akal budi kita sendiri. Ini kita terbatas, only kayak gini kita punya, saudaraku. Otak kita bahkan ada orang bilang seperti bakso. Kita nggak tahu seperti bakso, benar nggak? Ya saudaraku, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Amin. Selalu ada kepastian di dalamnya. Alkitab memang bilang rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Tapi selalu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Dan satu hal, saudara, kita perlu di dalamnya apa? Bersyukur kepada Tuhan. Coba saudara bilang bersyukur. Saudara mau bersyukur? Amin. Ucapan syukur perlu sekali dalam kehidupan kita, saudara. Bersyukur. Itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu perlu sekali bisa ditampilkan di depan. 1 Tesalonika, Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini mengucap syukur dalam satu hal. Waktu kita dapat gaji, wah senang banget. Ya, waktu kita dengar, wah gue dipromosi, gaji gue naik, senang banget.
Apakah dalam satu hal saja waktu kita dipromosi? No, segala hal. Waktu kita melihat perusahaan yang kita kerja kayaknya, wow, ini kita pikir wah ini mungkin sebentar lagi nih akan tutup nih perusahaan. Gue bingung nih mau gimana. Mengucap syukurlah. Haleluya. Waktu ada orang yang mungkin nggak sejahtera dengan kita, ada orang mungkin yang kurang-kurang enak. It's okay saudara, mengucap syukur, amin. Terus dengan apa? Mengasihi, nggak ada yang lain, mengasihi. Mungkin ada keluarga saudara yang lempar batu sembunyi tangan, saudaraku. Nggak apa-apa saudara. Kita mau buat apa? Mengasihi mereka atau siapapun. Kasih terus, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hal-hal saudaraku, ada serangan-serangan, perkataan-perkataan, it's okay, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dalam segala hal, itukah kehendak Allah atau kehendak manusia? Itu kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi Ina, bagi Ibu Peggy, dan bagi setiap kita. Setelah mengucap syukur kita perlu apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dipimpin, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai bukan lewat kepekaan mendengar suaranya. Ada orang-orang yang rohani yang bilang gue peka dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong begini gue udah tahu nih Tuhan mau ngomong apa. Kayaknya ada sesuatu nih dalam hati saya. Bukan dengar saudaraku, bukan karena kepekaan dengar suara Tuhan. Tapi apa? Hati kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hati kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bergantung sepenuhnya, nggak ada yang lain saudara. Saudara suka satu nggak? Jalan-jalan terus punya waktu dengan Tuhan, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Amin. Suka nggak? Saudara ada waktu quiet time saudara. Entah saudara jalan di luar atau mungkin di dalam kamar saudara berdoa kepada Tuhan. Ya. Waktu kita berdoa, apakah kita percaya sepenuhnya waktu hati kita sepenuhnya bergantung, seperti mengandalkan, mempercayai, dan juga sungguh-sungguh menyatu 100% dengan Tuhan. Waktu kita sedang satu dengan Tuhan, adakah kita bilang iya nggak ada yang lain nih, Tuhan totally God. Saya akhir-akhir ini suka join sama cell groupnya anak-anak muda di City, ya. Karena anak-anak muda di City itu mereka punya cell group on-site. Jadi karena on-site saya pikir wah enak saya bisa datang, bisa ngobrol dengan mereka. Jadi dari hari Selasa, dari hari Rabu, dari hari Kamis. Saya dengan mereka makanya pulangnya malam-malam terus ya. Lalu ada khusus buat wanita single. Anak-anak muda wanita kumpul dan kita bisa sharing bersama. Kamu perlu didoain apa, perlu gimana. Terus satu bilang gini, nggak tahu nih Kak. Saya kok akhir-akhir ini suka marah-marah. Saya pikir kamu jarang saya lihat kamu marah. Iya nih. Dari dulu kok kayaknya sih saya suka marah-marah deh gitu. Saya suka marah-marah nih Kak. Dan juga kayaknya sensitif banget. Kalau orang nggak ngajak saya, misalnya orang tinggalin saya, wah saya sudah uring-uringan. Jadi pertanyaan saya dengan dia cuma simple aja. Di sini ada sesuatu gempa bumi sedikit sini. Saya bilang, saya cuma tanya sama dia gini, mungkin kamu feel insecure aja. And this is my question, how is your relationship with God? Itu, kamu nggak usah jawab di grup ini. Kamu jawab sendiri di hatimu. Mungkin ya, you pray, kamu baca Alkitab, tapi kamu nggak, ya you asal baca Alkitab aja. Gue harus sekolah ini, gue harus exam nih, gue harus buat ini. Tapi apakah sungguh-sungguh kamu cari Tuhan, cari sungguh-sungguh wajahnya. Chasing God. Kalau kamu datang sama Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan, saya yakin Tuhan pasti bicara buat kamu. Tuhan pasti bicara. Satu kata aja dari Tuhan, itu menenangkan hatimu. Amin. Cuman satu perkataan aja. Saya suka, saudara tahu kan bedanya Indonesia sama Australia?
Kalau kita jalan pagi-pagi atau jalan siang-siang, sore-sore, kita lihat langitnya biru, asik, keren. Kalau pas mendarat di Jakarta, langitnya udah kita nggak tahu ini nggak ada matahari nih kayaknya. Terus waktu saya mulai jalan, saya lihat langit, doa dengan Tuhan. Tuhan, susah banget nih Tuhan. Tuhan, gimana ya jalan keluarnya? Tuhan, satu kata aja Tuhan bilang, it will be okay. Satu kata aja yang Tuhan bilang gitu. Wow, saya lompat, saya berteriak, saya sukacita. Pulang masuk ke kamar saya. Saya bilang gini, kamu gak akan uring-uringan lagi. Kamu gak akan merasa bahwa kamu ditinggalin, orang gak ngajak kamu. Orang pergi makan, kamu gak ngajak. It's okay, gak apa-apa. Mungkin mereka sudah hitung ada 4 kursi di sana. Kalau dan kamu 5 kursi, jadi susah kayaknya. Jadi waktu kamu datang sama Tuhan, kamu berdoa pada Tuhan. Ada Tuhan bicara, Tuhan bilang ini, kamu rasa mungkin orang gak adil dengan kamu. Kamu mungkin orang ngomong rendahin kamu. It's okay. Alkitab bilang waktu kita direndahkan, Tuhan mau tinggikan kita. Atau kita dicuekin, ada kasih Bapa yang memeluk kita. Dan kita rasa aman lagi, kita berjalan lagi. Haleluya. Saudara, dipimpin oleh Roh Kudus adalah apa saudara? Bukan kita peka saja dengar suara Tuhan. Tapi hati kita yang bulat, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ini pentingnya apa saudaraku? Kita gak ngandalin diri kita lagi. Amin. Kita ngandalin Tuhan. Bahkan kita ngandalin Tuhan 100%. Kita gak merasa saudara karena kita. Karena seorang yang merasa tahu sukar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Seseorang yang merasa tahu. Makanya saudara pernah dengar, jangan merasa sok tahu gitu misalnya. Ya. Atau merasa rasa pintar, rasa ganteng, rasa cantik. Tapi di sini semua cantik dan ganteng-ganteng, haleluya. Karena kita anak raja. Seorang yang merasa tahu sukar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Seorang yang masih percaya diri sukar untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Jadi gimana dong kalau gitu? Ya, Yeremia 17 dong bicara buat kita. Ayat 7 dan 8. Dan nanti kita lihat Amsal 3. Coba lihat Yeremia 17. Apa yang Alkitab katakan? Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Yang apa lagi? Taruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti, kita baca sama-sama yuk. Mas Bibi yuk kita baca keras yuk. 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9. Tapi diberkatilah. Oh bukan ini ya. Ayat yang lain. Diberkatilah orang ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dibilang sini hatinya licik. Ya kita gak bahas tentang hati. Tapi yang dikatakan coba kembali ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan apa yang terjadi? Wah. Haleluya. Saya berkhotbah. Ada urapan Tuhan terjadi. Ada sesuatu di situ. Dikatakan di sini apa? Tidak khawatir. Amin. Daunnya tetap hijau. Gak khawatir dalam tahun kering. Gak berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir dalam tahun kering. Haleluya. Apakah kita mengalami kekeringan dalam hidup kita? Kita gak khawatir. Ina gak usah khawatir. Teruslah menghasilkan buah dalam hidup kita. Kalau ada orang yang khawatir di sini, mari kita mau katakan bersama-sama, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kamu. Amin. Haleluya. Serahkan segala. Bukan serahkan satu. Segala. Kekhawatiranmu. Siapa yang pelihara kita? Tuhan pelihara kita. Burung di udara tidak tabur, tidak tuai, dikasih makan Bapa di surga. Apalagi kita yang berharap kepada Tuhan. Dan kalau saya kasih makan burung di belakang rumah saya, saudara. Terus katanya nggak boleh ya kasih makan burung ya. Sejak dari Kofil saya suka kasih makan burung, Pak Max. Burung kasih makan nggak boleh. Tapi nggak usah kita kasih makan, dia bisa makan sendiri. Tuhan kasih makan mereka. Apalagi kita orang yang mengandalkan Tuhan.
Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Sama juga apa yang dikatakan di sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya ini, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca ayat 6 bersama-sama. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ketujuh. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita perlu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan sandar kepada pengertian kita sendiri. Walaupun kita pintar, kita dikasih pengetahuan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Jangan anggap dirimu sendiri bijak. Tuhan suka orang yang rendah hati. Tuhan benci orang yang congkak tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya mau baca Amsal 3 ayat 6 dalam The Message bilang gini. Listen for God's voice in everything you do. Everywhere you go, He is the one who will keep you on track. So, dengarkan Tuhan in everything you do and everywhere you go. Dengarkan Dia. Makanya dikatakan He will keep you on track. Di dalam jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir dari apa yang saya sharing pada hari ini. Apakah tujuan untuk kita berjalan dalam ketidakpastian tapi yang pasti dalam perjalanan kehidupan kita. Tujuan Tuhan adalah apa? Kita tentunya punya iman kepada Dia dan pengharapan. Dan seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tujuannya Tuhan adalah apa? Untuk merendahkan hati mereka. Saya melayani masuk ke tahun 44 tahun. Dan semua dalam perjalanan kehidupan adalah tujuannya Tuhan. Supaya saya merendahkan hati saya. Bahwa semuanya bukan karena kita. Semuanya karena Tuhan. Jalannya semua memang tentu tidak mudah. Tapi kita tahu ada tangan yang kuat. Yang dahsyat, yang luar biasa ada. Bersama-sama dengan kita. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Sebagai ayat kita yang terakhir. Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. Sebagai ayat terakhir. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hanya untuk merendahkan hati kita. Ayat yang kedua saudara. Kita perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan kepada kita. Rendahkan hati kita. Mencobai kita. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Saudaraku, Tuhan kenal hati kita. Orang yang dekat dengan kita siapapun tidak tahu hati saudara dan saya. Kita bisa bersembunyi, saudaraku, di belakang orang. Kita bisa bersembunyi, kita bisa sembunyikan hati kita yang sesungguhnya. Dengan apa? Dengan smiling, dengan senyum, dengan semua yang terbaik yang kita buat. Tapi dikatakan di sini, Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Lalu Tuhan mau apakah kita sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya atau tidak. Cepat atau lambat saudara. Saya terlalu percaya bahwa kita akan makan dari hasil daripada apa? Penyerahan kita kepada Tuhan. Daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Lalu dikatakan ayat yang ketiga, saya suka dengan ayat ini. Ayat ini suka banyak dikutip oleh orang. Untuk engkau membuat engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Tapi setiap manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini menjadi lagu. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi dari segala sabda yang dari mulutnya Tuhan. Dan kita tahu keluar dari mulut Tuhan yang membuat kita alive, yang membuat kita hidup, yang membuat ada kepastian dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.